Saudara-saudara sekalian, tahun kemarin masih hangat-hangatnya tentang pembatalan nasab itu, saya dapat undangan di Pondok Tebuireng atas kedatangan Habib Umar bin Hafid ya. Saya datangnya tuh bukan dari Sarang tapi dari Bekasi. Di Bekasi ada acara alumninan kelas saya, A3 Alia tahun 80-an, 82, 81. Saya langsung dari sana lewat tol itu ya, lewat tol sampai ke Tebuireng, ke Pondok Tebuireng. Habib Umar pas itu ziarah ke makamnya atau makamnya Habib Kiai Hasyim Asy'ari. Saya juga ikut sedikit tapi enggak jero karena saya kurang seneng dengan Gus Dur ya. Saya seneng Mbah Hasyim tapi sama Gus Dur kurang seneng atau enggak seneng enggak tahu, terserah nafsu. Akhirnya saya belum selesai Habib Umar itu saya keluar dari lingkungan makom atau makbarah, dari pagar. Setelah keluar di situ saya ketemu ada Al-Adal dari Yaman lah. Terus dalam perasaan kerentek saya entah bener entah enggak, Wali Songo itu pokoknya nek gak Azmat Khan, terkenalnya Azmat Khan ya. Azmat Khan itu sama dengan Habib Abdullah bin Alawi Al-Had, artinya Ammul Faqih. Bukan keturunan Faqih Muqaddam tapi Ammul Faqihil Muqaddam. Terus saya ketemu orang Yaman itu ya bahasa Arab, tapi ngundang aku kok Mbah Naji ya. Nah gimana ini, apa khoddam apa jin apa ya enggak tahu. Pokoknya kerentek saya pokoknya Wali Songo itu kalau enggak Azmat Khan ya Al-Adal. Itu mungkin kirimannya di taskhir atau di tasarruf oleh Syekh Hasyim Asy'ari mungkin ya. Allah alam. Tadi itu kok aneh, sebelum Habib Muhammad bin itu ada kok ada Ar-Rukaimi ya. Ar-Rukaimi pang daripada Kudaimi dengan Al-Adal ini satu, yaitu Al-Kazimi. Kemarin kan kelompok Imat itu ya kepingin pindah ke Kazimi, terus Jailani sekarang ya. Allah alam. Nasab kok pindah-pindah ya apa ya. Engko nasabe bapake ora roh, jenenge bapake Usman apa Sarman ya. Allah alam suwab. Bulat-bulat ditakoki bapak itu ini. Bapak-bapak saudara-saudara yang saya hormati, alhamdulillah kemarin kita ya untuk menghormati Mbah Mun yang terkenal cinta habaib, dan alhamdulillah rata-rata putranya juga cinta habaib nggih. Alhamdulillah saya ngirim 2 santri, Bahir dan Nafis, alhamdulillah wis di tulisannya wis dibantah tadi pembatalan nasab itu, wis dibantah oleh Bahir, Nafis dan Rumel ya. Rumel ya. Asli Romli. Mbak Nawawi kok muni Rumail nah. Rumail apa Rumel. Jadi nape nunggonku ora tau nunggonku blas ya.
memang dia aslinya Gus Durian hasilnya. Tapi kok aneh Gus Durian. Ya, memang Gus Dur sendiri pernah membela Mbak Alawi ya. Ketika ada ketua MUI Hasan Basri ya, mengatakan tidak ada habaib, tidak ada sayyid. Itu Gus Dur membela habaib. Pernah lagi saya ingat Gus Dur itu pernah membela Habib Abdullah bil Faqih Malang, Bang. Dan saya dulu langganan buletin aula ya, majalah aula masih di DH, Bang. Saya pernah baca Gus Dur mengaku keturunan Al-Uraidi yang ada di Madinah. Al-Uraidi yang mbah-mbahnya Al-Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Pernah lagi dia mengaku keturunan Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar yang kuburannya ada di Waju, Sulawesi ya. Waju. Dia kepengen ke sana atau sudah ke sana Allah. Jadi ini ada kesan-kesan tentang kiriman atau saya mengirim Nafis dan Bahir itu untuk membela Mbak Alawi di Robitoh Alawiyah ya, karena lillahi ta'ala, karena ingin membela, di samping membela habaib juga membela Syekhina Kiai Maimun nggih. Ini ada kesan-kesan saya suruh nulis. Ketidakhadiran Imaduddin dan saatnya berbenah. Ketidakhadiran Imaduddin men Syekh Imad ngono wae jane ya. Kok Imaduddin men. Ketidakhadiran Imad dalam perdebatan di Rabita Alawiyah adalah bukti paling nyata dari kelemahan dan keberdayaannya dalam mempertahankan argumen yang ia lontarkan. Bagaimana mungkin seorang yang mengaku memiliki kebenaran memilih untuk lari dari perdebatan ilmiah yang seharusnya menjadi ajang untuk membuktikan keabsahan klaimnya. Imad telah menunjukkan bahwa dirinya tidak pantas disebut sebagai orang yang memiliki integritas ilmiah, apalagi dianggap sebagai pembela kebenaran. Dengan ketegasan dan kelugasan yang dimiliki oleh tim peneliti, isu nasab Alawi seharusnya sudah selesai dan tidak perlu lagi diperdebatkan kembali. Fakta-fakta ilmiah telah dikemukakan dengan sangat jelas, lugas, mematahkan setiap klaim dan tuduhan yang dilontarkan tanpa dasar. Siapapun yang masih mencoba mengungkit masalah ini setelah adanya klarifikasi ilmiah yang begitu terang benderang, jelas hanya mencari-cari alasan untuk membenarkan kebodohan dan kesombongan dan kekeliruannya. Mereka yang terus mempertahankan isu ini tidak lebih dari penyebar fitnah yang mengacaukan umat, dan tindakan mereka harus dicap sebagai perbuatan berbahaya dan merusak tatanan masyarakat, ya, meresahkan masyarakat, membatalkan nasab satu bangsa, itu kan suatu perbuatan yang kriminal, yang keji. Membatalkan nasab orang satu aja bisa dikriminalkan, apalagi satu bangsa, satu klien yang besar. Pak Alawi itu besar, ada bukan hanya di Indonesia, di mana-mana. Masyarakat perlu sadar bahwa orang seperti ini tidak layak mendapat tempat dalam diskusi ilmiah atau spiritual. Sekarang marilah kita bersama-sama introspeksi
dan berbenah diri. Para kiai, para agus perlu menghentikan praktek berebut proposal dana dari pemerintah atau rebutan jadi calon daerah ya. Satu keluarga sing siji calon bupati, sing siji calon wakil bupati, satu keluarga, enggak pantas ya. Berebutan proposal dana atau jabatan ya dalam pemerintahan atau dalam legislatif yang hanya akan merusak citra ulama dan menurunkan martabat mereka di hadapan umat. Fokuskan perhatian pada pengajaran dan bimbingan yang benar-benar membawa manfaat bagi umat, bukan pada hal-hal yang justru menimbulkan fitnah dan perpecahan. Begitu pula para kalangan habaib, saatnya berbenah diri dengan tidak lagi berbicara tanpa dasar ilmu yang kuat, menghindari kebiasaan menceritakan karomah kakek-kakek mereka secara berlebihan di depan umum. Karena hal ini sering menimbulkan kesalahpahaman. Segala konflik dan perselisihan yang telah terjadi hendaknya menjadi bahan pembelajaran agar kita semua bergerak menuju kehidupan umat Islam yang lebih baik dan harmonis. Allahumma amin. Inilah kesan dan pesan kita setelah kejadian kemarin di Robitoh nggih. Alhamdulillah, semoga diterima oleh Allah SWT amal kita dan membuat Mbah Mun senang dengan kita nggih, dan para habaib dan aulia-aulia Allah termasuk Habib Abdullah bin Al-Haddad, mbahnya Habib Muhammad Idris ya. Alhamdulillah tadi beliau saya minta ijazah kitab-kitabnya dan rotib Al-Haddad, dia nyelimur gitu ya. Tapi sudah alhamdulillah dia mengijazkan dari tadi orang Yaman yang tadi di rumah saya ingat saya Al-Adal itu mengijazah semua kitab di dunia. Alhamdulillah, luar biasa tadi kita, alhamdulillah. Kemungkaran saat paus datang. Banyak sekali keharaman atau kemungkaran yang muncul pada saat Fransiskus datang ke Indonesia. Paus Fransiskus datang ke Indonesia, yang wajib kita ingkari. Silakan dia datang ke Indonesia, namun respon banyak umat bahkan tokoh muslim padanya sungguh mengecewakan karena sangat berbahaya. Sikap mereka dapat menyesatkan banyak umat muslim yang awam. Pertama, menghadiri dan terlibat perayaan misa yang dari paus tidak hanya haram tapi juga bisa menjurus kepada kemurtatan. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap akidah Islam, di mana orang muslim seakan-akan mengakui dan merestui keyakinan yang jelas-jelas menentang tauhid. Nah, mereka trinitas nggih. Kedua, penghormatan berlebihan yang diberikan kepada pemimpin agama lain seperti paus adalah tindakan yang sangat tercela dan haram bagi muslim. Penghormatan semacam itu bukan hanya mencederai identitas keislaman tetapi juga dapat menghancurkan fondasi iman seseorang. Ketiga, masuknya pemimpin agama lain ke masjid, terutama Masjid Istiqlal, adalah penghinaan terhadap kesucian tempat ibadah umat Islam nasional. Masjid adalah rumah Allah yang harus dijaga dari segala bentuk campur tangan kekufuran. Kehadiran mereka di sana tanpa alasan yang syar'i adalah tindakan yang tidak bisa ditolerir dan harus ditolak dengan tegas. Maksudnya kalau beliau masuk ke Istiqlal hanya duduk-duduk seperti orang biasa masih bisa ditolerir ya. Tapi dia kan di panggung kan, di kursi kebesaran. Inilah yang jadi umat Islam di bawah, terus umat Islam nyanyi-nyanyi. Masjid dibuat tempat nyanyi sama dengan gereja. Ini yang jadi masalah besar dalam akidah. Keempat, pembacaan ayat Injil di Masjid Istiqlal. Masjid juga dibuat pembacaan ayat Injil di masjid adalah perbuatan yang sangat berbahaya dan menyesatkan. Ayat Injil dari Lukas bab 10 ayat 2537
sampai 37. Yang dibacakan tersebut adalah alat untuk merusak pemahaman Islam. Menurut keyakinan Islam, Injil adalah Injil hasil distorsi, bukan murni wahyu. Hukum membacanya jelas haram karena ini adalah infiltrasi pemikiran yang bisa mengaburkan akidah umat dan menjuruskan mereka dalam kesesatan. Kelima, riwayat Paus yang mendukung pernikahan sesama sejenis adalah ancaman serius terhadap moralitas umat Islam. Pernyataan Paus pada 22 Oktober 2020 yang mengatakan orang homoseksual memiliki hak untuk berada dalam keluarga, tidak ada yang harus diusir dan atau dibuat sengsara karenanya. Bukan hanya itu, bukan masalah itu. Dia di Indonesia mengatakan minta kepada pendeta-pendeta untuk memberkati kawin sejenis. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah satu kehancuran moral, dan tahlilu ma harramallah itu adalah kufur, nggih, menghalalkan. Kemarin saya baca di surat di Selasanan di DI, saya mengatakan syirik kufur itu bukan hanya nyembah berhala. Kamu menghalalkan babi ya, kamu ikut menghalalkan babi atau apalah, ikut acara mengharapkan bahiro sa'iba wali wasilah ya, mengharamkan perkara yang dihalalkan Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Seperti babi kamu bilang halal, kamu ikut acara-acara penyembahan yang diaturkan, makanan yang diatur kepada setan-setan, itu juga adalah membuat kekufuran di ayat-ayat Quran. Kalau kamu baca, wah bahaya sekali. Ini kita sudah tidak berperang dengan agama lain, itu sudah toleransi. Kita ini mayoritas orang perang iku wis toleransi. Kita sudah ratusan tahun kita ini toleran dengan agama lain. Enggak ada perang agama di Indonesia, enggak ada. Yang ada penjajahan, melawan penjajahan dengan kita dengan Belanda karena mereka menjajah, dengan Jepang karena mereka menjajah, tapi kalau agama Hindu, Buddha dan Kristen yang tidak keras atau tidak merangi kita berdamai dari dulu, sudah lama sekali. Zaman Majapahit sudah lama, kita ini negara paling toleran. Ini kata orang India yang ngajar di IAIN Kalijaga ya, jenenge sapa? Sing biasa nakri di buku-bukune Amirul Ulum itu loh, Pak. Orang India namanya siapa? Di India, Hindu Buddha ini paten-patenan, Pak. Hindu Buddha itu agama yang paten-patenan di India. Tapi di Indonesia, Candi Borobudur dengan Candi Prambanan, ya kan ada Hindu, ada Buddha, itu bisa rukun begitu. Yang bikin Borobudur, padahal Borobudur mungkin Hindu ya, tapi yang arsiteknya Buddha. Dan seterusnya itu di Indonesia ini unik, tidak ada perang agama, yang ada perang antara kerajaan dengan kerajaan, kekuasaan dengan kekuasaan atau dengan penjajah. Alhamdulillah, marilah. Ini enggak tahu, memang watek kita begitu, enggak tahu begitu itu, paham? Wateknya begitu. Tapi alhamdulillah dengan melawan penjajah, tapi diniati juga izzul Islam wal
muslimin. Inilah yang membuat kita berkah di sarang ini. Tadi siang saya bilang berkahnya perjuangan perangnya Mbah Zubair, mimpin Hizbullah, okay? Nah, termasuk tentara Hizbullah adalah Mbah Maimun sendiri. Nah, ini pimpinannya Mbah Zubair. Nah, ini makanya pendidikan agama di sini di sarang ini barokah karena lewat perjuangan, lewat hasil perjuangan, ora hanya ngaji tok nggih. Nah, ini perjuangan khidmah kepada Islam yang paling besar itu ya perjuangan. Alhamdulillah.